Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, saya Dwi Setiawan MPDI, guru PAI SMA Negeri 1 Subah. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan pendapat saya tentang program yang diberikan oleh PPM UNES Semarang. Saya merasa itu sangat bermanfaat untuk saya, terutama untuk membantu program pembelajaran, karena pembelajaran sekarang kan harus lebih variatif dan inovatif, sehingga pelatihan yang diberikan oleh PPM UNES yang dipimpin oleh Pak Arjito sangat membantu saya untuk mendapatkan pembelajaran yang berkualitas. Demikian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Yosefin Devi Damayanti, mahasiswa program studi pendidikan kimia tahun angkatan 2019. Saya merupakan salah satu mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat program studi pendidikan kimia tahun 2022 Universitas Negeri Semarang. Tentu saja saya sangat bersyukur dapat berkontribusi dalam kegiatan ini karena dapat berkomunikasi dan berkolaborasi langsung bersama para guru dan dosen-dosen yang hebat dalam bidangnya. Tidak hanya itu, kegiatan pelatihan pembuatan video pembelajaran interaktif dapat membuat saya menjadi lebih tahu dan terbuka wawasannya terkait apa saja kriteria video pembelajaran yang baik bagi siswa sehingga minat belajar dan hasil belajar siswa dapat mengalami peningkatan. Dan video pembelajaran tersebut dapat meminimalisir adanya miskonsepsi pada siswa, khususnya dalam pembelajaran tertentu dalam tingkat SMA. Saya berharap ke depannya kegiatan yang seperti ini semakin dikembangkan dan tetap diselenggarakan untuk mewujudkan pendidikan Indonesia yang efektif dan efisien. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bertemu lagi dengan saya Bu Ruroh di Matematika Asik. Nah, pada video kali ini saya tidak akan membahas mengenai suatu materi, tapi saya akan membahas mengenai suatu konsep. Nah, jadi ada nih yang bertanya kepada saya, apakah benar di matematika itu ada operasi pindah ruas? Menurut Anda bagaimana? Apakah ada operasi pindah ruas? Jadi misalkan nih, saya punya suatu persamaan 2 ditambah X sama dengan 5. Nah, kemudian berapa sih nilai dari X? Coba kita tanya sama Papa Zidan ya. Papa Zidan, 2 ditambah X sama dengan 5. Berapakah X di atas? Ya betul, jawabannya adalah 1. Matematik itu mudah dan menyenangkan, bukan? Bukan. Bukannya seperti itu Papa Zidan. Oke, pergi dulu Papa Zidan ya. Matematika mudah dan menyenangkan, bukan? Bukan. Oke, jadi tadi yang dimaksud sama Papa Zidan itu jumlah X-nya. X-nya kan cuma ada 1. Jadi tadi Papa Zidan mengatakan nilai X-nya 1. Padahal bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksudkan adalah nilai dari X-nya. Jadi 2 ditambah X sama dengan 5. Kemudian kita cari nilai X-nya. Nah, kalau misalkan dulu ada yang menyebutnya pindah ruas. Jadi karena di sini ada positif 2, ya kan, positif 2, kemudian dipindahkan ke ruas kanan menjadi X sama dengan 5 dikurang 2. Hasilnya berapa? X sama dengan 3. Jawabannya benar sih. Tapi sebenarnya konsep pindah ruas ini tidak ada. Analoginya adalah diibaratkan ada sebuah timbangan. Nah, timbangan ini ada timbangan sisi kiri dan juga sisi kanan. Nah, apabila di sisi kiri ada 2 ditambah X, kemudian di sisi kanan itu ada angka 5, nah, maka dalam matematika itu kita harus adil. Nah, karena kita menginginkan di ruas kiri itu agar kelihatan nilai X-nya saja, tidak ada angka 2-nya, maka di ruas kiri tersebut kita kurangkan dengan angka 2. Nah, jadinya seperti ini. 2 ditambah X sama dengan 5, jadinya 2 ditambah X dikurang 2.
Nah, akhirnya 2 dikurang 2 kan akhirnya hilang, tinggal X-nya saja kan. Nah, karena tadi di ruas kiri ada penambahan dikurangi dengan angka 2, maka ruas kanan juga sama, harus diberikan kurang 2 juga. Maka akhirnya mendapatkan X sama dengan 5 dikurang 3, maka X-nya ketemu adalah 3. Matematika mudah dan menyenangkan, bukan? Ya! Oke, terima kasih. Sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Masmina. Pada kesempatan ini saya akan membacakan contoh puisi yang berjudul Kangen karya W.S. Rendra. Kangen karya W.S. Rendra. Kau tak akan mengerti bagaimana kesepianku menghadapi kemerdekaan tanpa cinta. Kau tak akan mengerti segala lukaku karena cinta telah sembunyi di pisaunya. Membayangkan wajahmu adalah siksa. Kesepian adalah ketakutan dalam kelumpuhan. Engkau telah menjadi racun bagi darahku. Apabila aku dalam kangen dan sepi, itulah berarti aku tungku tanpa api. Terima kasih. Demikian tadi contoh pembacaan puisi Kangen karya W.S. Rendra. Jadi ketika membaca puisi ya, harus memerhatikan satu ya, intonasi ya, naik tingginya suara. Kemudian 2 ya, vokal, kejelasan vokal yang disampaikan ini bisa terdengar. 3, ekspresi, gaya, mimik, ini gerakan, ini harus diatur, ya. Ekspresi atau gaya. Ya, itu tadi penjelasan mengenai pembacaan contoh puisi. Dan kalian anak-anak nanti cari puisi karya penyair-penyair ternama, kemudian nanti dibacakan dengan memperhatikan kejelasan intonasi, kemudian vokal dan ekspresi atau penghayatan. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam pejas, sehat bukan cerdas. Pada pertemuan kali ini Bapak Udi akan menjelaskan tentang materi lompat jauh dan Pak Udi akan memberikan materi tentang teorinya dari lompat jauh. Mari kita masuk ke kelas Pak Udiana. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang materi atletik dengan tema di lompat jauh atau long jump.
Anak-anak yang perlu ketahui pada long jump atau lompat jauh dari keseluruhan geraknya, yaitu ada 4 teknik dasar dalam melakukan gerakan long jump, yaitu approach atau bisa disebut dengan awalan, take off, flag, dan landing. Lompat jauh dibagi dalam tahap-tahapan berikut ini. Yang tadi Bapak sampaikan adalah approach, awalan, take off itu menolak, flag melayang, dan landing mendarat. Dalam tahap awal, pada tahap awalan, pelompat melakukan percepatan menuju kecepatan maksimum yang dapat dikontrol. Dalam tahap menolak, pelompat membangun kecepatan vertikal dan meminimalkan hilangnya kecepatan horizontal. Dalam tahap melayang, pelompat mempersiapkan untuk mendarat. Mendarat itu ada 3 teknik yang digunakan, yaitu sail, hack, hitch kick. Yang terakhir, dalam tahap mendarat, pelompat memaksimalkan jarak potensial dari jalur melayang dan meminimalkan hilangnya jarak saat menyentuh pasir. Bapak jelaskan dari teknik dasar yang pertama, yaitu awalan. Pada contoh gambar di atas, awalan itu tujuannya adalah mencapai kecepatan maksimum. Karakteristik dari teknik itu adalah panjangnya variasi 10 langkah bagi awalan untuk pemula dan lebih dari 20 langkah untuk atlet profesional. Kemudian teknik berlari mirip seperti lari sprint, sangat cepat. Kecepatan meningkat secara terus-menerus sampai papan tolakan, artinya ada percepatan dalam gerakan lari tersebut. Kemudian take off, tahap kedua yaitu teknik dasar take off atau tahap tolakan. Pada ilustrasi gambar di sini bisa diperhatikan tujuan dari teknik tolakan, yaitu untuk memaksimalkan kecepatan vertikal dan memperkecil hilangnya kecepatan horizontal. Pada karakteristik teknik tersebut ada penumpuan kaki aktif dan cepat dengan suatu gerakan ke bawah dan ke belakang, seperti gerakan mengais. Pada contoh gerakan gambar di ilustrasi nomor 1, waktu tolakan dipersingkat, membelokkan minimum dari kaki tumpuan. Paha kaki bebas didorong ke posisi horizontal seperti gambar di titik ilustrasi gambar nomor 2. Ankle, lutut, dan pinggang diluruskan sepenuhnya. Bisa diperhatikan pada contoh gerakan tersebut. Yang ketiga yaitu teknik flight atau melayang. Yang Bapak jelaskan kali ini adalah teknik sail. Seperti gambar berikut ini diilustrasikan seperti itu. Tujuan dari gambar tersebut adalah mempersiapkan untuk efisiensi pada pendaratan. Itu pada karakteristik teknik sail di tahap melayang, yaitu tungkai ayun dipertahankan pada posisi tolakan. Tungkai tolak mengikuti selama waktu melayang. Tungkai tolak ditekuk, ditarik ke depan dan ke atas mendekati akhir gerakan melayang. Yang kedua yaitu kedua tungkai diluruskan ke depan dan untuk mendarat. Pada tahap teknik melayang hack teknik, tujuannya adalah untuk mempersiapkan pendaratan yang efisien. Masih sama seperti teknik melayang, karakteristiknya berbeda dengan teknik sail, yaitu kaki bebas diturunkan oleh gerakan putaran pada sendi pinggul. Pinggang didorong ke depan, kaki tumpuan paralel dengan kaki bebas. Kedua tangan berada pada posisi ke atas ke belakang. Pada teknik hack kick teknik, pada ilustrasi seperti gambar di sini, tujuannya adalah untuk mempersiapkan diri dalam pendaratan yang efisien. Masih sama karena beda teknik saja. Dan karakteristik tekniknya adalah gerakan lari diteruskan di udara, didukung oleh ayunan lengan. Irama langkah lari awalan haruslah tidak diganti atau dirubah. Gerakan lari berakhir saat mendarat dengan kedua kaki yang diluruskan ke depan. Variasinya adalah gerakan 1 itu 1,5 atau 2 1,5 atau 3
1,5 langkah selama melayang. Yang terakhir yaitu gerakan landing atau tahap mendarat. Pada ilustrasi gambar di sini bisa dilihat tujuan adalah memperkecil hilangnya jarak lompatan. Karakteristiknya dari gerakan teknik mendarat adalah kedua kaki hampir sepenuhnya diluruskan. Pada gambar di atas itu bisa dilihat hampir sepenuhnya diluruskan. Badan dibengkokkan ke depan. Kedua lengan ditarik ke belakang seperti mengayuh. Pinggul didorong ke depan menuju titik pendaratan. Are you ready for it? Are you ready for it? Demikian anak-anak yang bisa Bapak sampaikan, semoga bermanfaat pada penjelasan. Demikian penjelasan singkat dari materi lompat jauh yang Bapak Udiana sampaikan di kelas multi digital. Terima kasih, semangat.